Dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman. Cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di derai?
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kita berbahagia karena Yesuslah sumber segalanya. Ku berbahagia, yakin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadikan punyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi
Ibadah Minggu Advent ini berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertolongan dan keselamatan kita datang dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang menantikan datangnya Sang Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Minggu Advent ketiga disebut juga Minggu Gaudete atau sukacita. Lilin merah muda yang dinyalakan melambangkan sukacita dan harapan di tengah penantian. Di Advent ketiga ini kita akan merenungkan tema Salam Persahabatan, sebuah perjumpaan di tengah kehidupan yang menghadirkan sukacita dan harapan di masa penantian kedatangan Kristus. Di tengah cara hidup seperti inilah kedatangan Kristus dengan kasih-Nya yang memberkati dan membahagiakan kehidupan untuk dirayakan bersama-sama. Mari kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Di Minggu Advent yang ketiga ini, kiranya melalui ibadah,
kami membuka hati kami, mengaku dosa kami. Karena ketika kami ditempatkan oleh Tuhan di sekitar orang-orang yang ada di sekeliling kami, sejatinya Tuhan ingin menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang memiliki kasih yang bersahabat untuk menjadi saluran berkat Tuhan, saling menghiburkan, menguatkan, dan meneguhkan. Namun seringkali hal itu tidak terjadi oleh karena keegoisan kami. Maka itu ya Bapa, ampuni dosa kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang memberikan salam persahabatan, yang membawa damai Kristus di tengah keluarga kami, di tempat dimanapun Tuhan menaruh kami. Inilah kami ya Bapa, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menerima berita anugerah yang terambil di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15 demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepadanya ku
bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaanku dan tampak wajahnya, dan berkat sorgawi melimpahku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga sekalipun kami masih harus beribadah secara daring, di mana kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir di antara kami, sehingga ibadah kami pun boleh membawa satu pembaharuan iman kami kepada Engkau. Di minggu Advent ketiga ini, biarlah firman-Mu mengoreksi, menerangi dan menuntun langkah hidup kami, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bersahabat satu dengan yang lain, sebagaimana Tuhan rancangkan. Dan kami mau belajar dari Elisabet dan Maria. Di tengah pergumulan hidup mereka, mereka menjadi sahabat yang saling menguatkan, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka di dalam Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 39 sampai dengan 45. Mari saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi jemaat sekalian. Demikian. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam hidup setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu tema Salam Persahabatan. Jemaat yang terkasih, di tengah masa pandemi ini siapapun kita pernah mengalami pergumulan, persoalan, apapun itu. Entah itu rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, atau bahkan kita sebagai para siswa juga mengalami kesulitan di dalam masa pandemi ini. Namun justru di tengah kondisi semacam inilah kita ditempatkan oleh Tuhan untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi sebagaimana Maria dan Elizabeth. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang sudah kita baca tadi dari firman Tuhan, mengajarkan kepada kita bagaimana Maria datang ke rumah Imam Sakaria, di mana Elizabeth sebagai istri seorang imam mengalami satu kondisi yang tidak mudah di dalam hidup. Demikian juga Maria. Maka itu perjumpaan mereka mencerminkan sebuah ikatan persahabatan yang indah. Bukan semata-mata mereka masih ada ikatan kekerabatan, tetapi kita bisa melihat bagaimana perjumpaan mereka itu ada di dalam grand design Tuhan. Di tengah pergumulan mereka masing-masing. Apa yang menjadi pergumulan mereka? Paling tidak di tengah kondisi yang sulit yang baik Elizabeth maupun Maria sedang hadapi, mereka percaya bahwa di dalam hidup mereka, apapun persoalannya, keadaan seperti apapun yang sedang dialami terjadi, itu ada di dalam divine purpose. Ada di dalam rancangan ilahi. Paling tidak pergumulan yang dialami oleh Maria, saudara, Maria pada saat itu masih usia remaja. Banyak penafsir yang menduga usia Maria pada saat itu ketika didatangi oleh Gabriel, lalu dinyatakan untuk menjadi ibu dari Sang Mesias, Yesus Kristus, itu baru berusia remaja, antara 12 sampai 14 tahun. Sehingga dikatakan sebagai seorang gadis yang masih perawan, lalu tiba-tiba harus mengalami satu kondisi dia mengandung. Satu pengalaman yang belum pernah dipikirkan. Jadi pada saat Maria mendapati satu berita dari malaikat Gabriel itu bahwa dia akan mengandung, itu sesuatu hal yang berat. Karena bukan hanya berhadapan dengan tradisi. Karena kalau kedapatan dia hamil sebelum menikah, itu secara hukum tradisi, hukum adat itu, dia bisa dilempari batu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Maria ketika mendapati kondisi seperti itu, lalu dikatakan di sini dia datang, pergi ke rumah Elizabeth. Sangat mungkin Maria pernah mendengar kondisi Elizabeth, kerabatnya ini, yang sudah usia lanjut. Sangat mungkin Elizabeth juga mengalami pergumulan karena dia sebagai seorang istri. Apalagi Imam Sakaria pernah menjadi kepala imam. Lalu di tengah kondisi usia yang sudah cukup tua, banyak penafsir juga yang mengatakan sekitar 60 tahun ke atas, tidak punya anak. Firman Tuhan katakan mandul, artinya jelas tidak mungkin. Oh saudara, seorang wanita pada zaman itu ketika tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan, itu merupakan satu pergumulan yang berat. Maka itu ketika Maria mendapati dirinya bergumul, dia datang untuk menjumpai Elizabeth. Maka itu kita bisa melihat dari bagian ini, saudara, bahwa pergumulan demi pergumulan yang kita alami, itu ada di dalam grand design Tuhan. Divine purpose. Ada di dalam rancangan ilahi. Maria bergumul, Elizabeth bergumul. Tetapi Tuhan izinkan di dalam pergumulan Elizabeth, di dalam pergumulan Maria,
mereka boleh bersama bersatu. Sehingga mereka ketika berjumpa saling menguatkan, saling menghiburkan. Satu relasi yang indah bukan? Jadi persoalan hidup kita, seberat apapun, sesulit apapun keadaan yang kita alami, sebenarnya bukan menjadi kendala, bukan menjadi alasan untuk kita tidak bisa menjalin persahabatan. Maria dan Elizabeth, ada satu ikatan yang indah. Maka itu jemaat yang terkasih, ketika kita mengalami pergumulan saat ini, biarlah kita sadar bahwa kita ini ada di dalam divine purpose, ada di dalam rancangan ilahi. Seberat apapun persoalan kita ini tidak sendiri, karena ada campur tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang senantiasa menopang setiap langkah kita. Sehingga diri kita sekalipun harus nanggung beban, tapi bukan berarti hidup kita berpusat pada diri sendiri. Justru di dalam kita menanggung beban pergumulan itu, kita boleh berbagi melalui kita menghiburkan satu dengan yang lain. Elizabeth ketika didatangi oleh Maria, Elizabeth pun tahu bahwa Maria yang masih remaja ini mengalami persoalan pergumulan yang berat. Tetapi justru melalui kata-kata yang diucapkan oleh Elizabeth kepada Maria, itu sangat menghibur. Di rumah, suami boleh tahu, sadar bahwa apapun persoalan yang sedang dihadapi ada di dalam divine purpose. Demikian juga istri, demikian juga anak-anak. Sehingga kita tidak mudah untuk berkeluh kesah, menyalahkan keadaan, bahkan kita ini marah kepada Tuhan. No, Maria tidak marah kepada Tuhan, Elizabeth tidak marah kepada Tuhan. Dan mereka di tengah pergumulan itu boleh tetap menjalin satu kedekatan. Yang kedua, saudara, di dalam salam persahabatan itu, yang pertama tadi adalah divine purpose, rancangan ilahi. Yang kedua adalah divine appointment, janji ilahi. Apa maksudnya? Maria ketika mendapati kondisi dia mengandung, lalu Elizabeth juga mendapati di masa tuanya itu mengandung. Ini sesuatu hal yang berbeda pergumulannya, tetapi nilai bebannya itu sama. Bagi Elizabeth di masa tua itu beresiko ketika mengandung untuk melahirkan. Apalagi zaman itu belum ada operasi sesar seperti zaman sekarang ini, saudara. Dan pasti menjadi bahan pergunjingan juga. Demikian juga Maria. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Maria ada beban, Elizabeth ada beban. Tetapi seolah-olah ketika mereka dipertemukan, itu ada di dalam divine appointment. Seolah-olah Tuhan mau menjumpai Maria melalui Elizabeth. Demikian juga Tuhan mau menjumpai Elizabeth melalui Maria. Maka itu kita bisa melihat dialog antara Elizabeth dengan Maria begitu indahnya. Ada divine appointment. Jadi kalau sekarang ini kita sedang mengalami berbagai macam pergumulan, apapun itu, biarlah kita sadar. Kalau saya sebagai suami dipertemukan dengan istri, saya sebagai seorang ayah dipertemukan dengan anak-anak, saya sebagai kolega dipertemukan dengan rekan-rekan kerja. Biarlah kita percaya ini merupakan divine appointment. Jadi seolah-olah Tuhan mau menjumpai istri kita. Tuhan mau menjumpai anak-anak kita. Melalui kita sebagai suami, melalui kita sebagai orang tua, sebagai ayah. Demikian juga sebaliknya. Sebagai seorang istri, biarlah kita percaya bahwa Tuhan mau menjumpai suamiku melalui aku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau ini terjadi di dalam kehidupan kita, niscaya melalui kata-kata kita, melalui ekspresi perilaku kita, kita ini akan menjaga sedemikian rupa, supaya kata-kata kita itu bisa menguatkan, menghiburkan, meneguhkan,
dan membangkitkan, memberi pengharapan. Demikian juga sikap kita. Justru memberikan sebuah pengharapan. Itulah divine appointment. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Sekalipun kita berjumpa dengan orang-orang yang kadang-kala menyebalkan kita, yang mengecewakan kita. Tetapi percayalah, justru disitulah Tuhan mau pakai diri kita untuk bisa membukakan pikiran, membukakan perasaan daripada orang yang kita jumpa itu. Sehingga orang-orang di sekitar kita ini merasakan, oh betapa baiknya Tuhan itu. Oh betapa kasihnya Tuhan itu. Oh betapa luar biasanya Tuhan itu melalui diri kita. Dan itu yang dialami oleh Elisabet ketika berjumpa dengan Maria. Elisabet boleh berkata, bayi yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Wah ini luar biasa. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kita itu berdampak sampai ke dalam hati. Bahkan janin pun bisa merespon. Dengan kata lain, hidup kita ini memang didesain oleh Tuhan. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi lewat kata-kata. Sehingga kata-kata itu memiliki kuasa. Maka kata-kata yang diberikan oleh Maria kepada Elisabet, salam. Saudara ketika memberikan salam itu, kata-kata salam itu berarti damai. Dan Elisabet mendengarnya, itu juga langsung mengalami. Bahkan bayi yang ada di dalam kandungan Elisabet, yaitu Yohanes Pembaptis, itu pun merespon. Maka itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi ini, kondisi yang tidak pernah kita minta di hadapan Tuhan, bahkan kita tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi kondisi yang seperti ini. Tetapi biarlah kita sadar, terlebih lagi melalui Minggu Advent yang ketiga ini, kita diingatkan untuk memiliki salam persahabatan. Siapapun kita, siapapun orang di sekitar kita, sehingga diri kita percaya, divine purpose. Kita ada di dalam divine appointment. Sehingga akan menuntun langkah hidup kita untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membangkitkan iman, dan saling memberikan pengharapan di dalam kebersandaran kepada Tuhan. Selamat memasuki Minggu Advent yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat, yang mana nanti kita akan nyanyikan, diakhiri dengan doa Bapa kami dengan dinyanyikan bersama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami datang untuk bersyukur karena kami dianugerahi satu kesempatan masih bisa memasuki minggu Advent yang ketiga, di mana hidup kami seharusnya mencerminkan dan memancarkan sukacita karena Kristus, sebagaimana Maria terhadap Elizabeth. Demikian juga sebaliknya. Maka itu ya Bapa, tolonglah kami sebagai gereja-Mu, sebagai jemaat-Mu. Biarlah kami juga menjadi pribadi-pribadi yang masuk di dalam divine purpose, divine appointment. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan jamah mereka. Tuhan pulihkan mereka. Demikian juga mereka yang sudah lanjut usia. Di dalam segala keterbatasan mereka, kiranya Engkau menghibur, menguatkan iman mereka. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Entah itu ekonomi, rumah tangga, pekerjaan atau apapun. Kiranya Roh Kudus yang menghibur, menguatkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami, pemerintahan kami. Kiranya Tuhan yang akan menopang senantiasa. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa dengan demikian. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nat persembahan terambil dari Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Benar sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikan
kita menyerahkan persembahan kita dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami ucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini ya Bapa kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu ya Bapa. Biarlah persembahan ini dapat kami pergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, terlebih khusus untuk gereja-Mu yang ada di sini Bapa. Bapa surga, biarlah persembahan ini dapat kami kelola melalui majelis yang akan mengelolanya Bapa, sehingga persembahan ini dapat berbau harum dan dapat kami pergunakan dengan sebaik mungkin. Ampunkanlah segala dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah rajamu penebus. Hai bumi lan gunung-gununglah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kiranya Minggu Advent yang ketiga ini boleh membawa kita untuk menjadi pribadi yang memiliki salam persahabatan. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.